Perkenalkan, nama saya Riko Maroko Pasaribu. Saat ini saya duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan novel yang saya baca selama ini yang berjudul Entrok karya Ogi Madasari. Sebelum masuk ke dalam inti cerita dari novel ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sang penulis, yaitu Ogi Madasari. Ogi Madasari lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1984, dan sejak masa SMP dan SMA beliau sudah aktif membuat majalah di sekolahnya. Beliau berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Hubungan Internasional. Sebelum masuk ke dunia menulis novel, beliau bekerja sebagai seorang jurnalis. Akan tetapi dalam menjalani profesinya, beliau telah menyaksikan banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga beliau ingin berbuat lebih dengan menyampaikan isi pikirannya. Akan tetapi belum dapat dia lakukan pada saat dia menjadi seorang jurnalis, sehingga beliau beralih profesi menjadi seorang penulis novel dan masuk ke dunia sastra. Judul Entrok dibuat oleh Ogi Madasari dikarenakan entrok adalah istilah Jawa yang berarti atasan dari seorang wanita, dan ini juga terinspirasi dari kisah sang nenek yang dulu saat di Magetan. Entrok bukan hanya sekedar pakaian, melainkan simbol dari keinginan seorang perempuan saat menginginkan sesuatu, sehingga ia harus berjuang untuk dapat mencapainya. Novel Entrok ini juga memiliki tema mengenai perjuangan masyarakat, khususnya perempuan, lalu mencapai keinginan dari kehidupan yang sulit menjadi lebih berada di lingkungan masyarakat. Lalu Entrok ini juga menceritakan tentang perjuangan untuk memperoleh keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini, yang pertama adalah Marni. Marni adalah seorang perempuan yang bersifat bekerja keras, kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Hal tersebut dibuktikan dari Marni kecil. Dia hidup dalam penuh keterbatasan dan kesulitan, tetapi dengan bekerja keras ia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah Rahayu. Rahayu adalah anak dari Marni, yang dimana Rahayu telah diisi oleh pendidikannya di sekolah dan memiliki cara berpikir yang lebih modern, serta memiliki keinginan berbeda dengan ibunya Marni. Lalu ada Teja, yang merupakan suami Marni. Teja adalah seorang pria yang lebih kepada membantu Marni dalam pekerjaan sehari-hari, seperti mengantar dan menjemput Marni pulang dari pekerjaannya. Lalu ada Simbok, yang merupakan ibu dari Marni. Simbok menggambarkan perempuan pada masa Orde Baru, yang dimana perempuan tersebut mengalami kesulitan dalam hidup serta ditinggal oleh suami saat setelah melahirkan Marni. Lalu ada aparat dan pejabat yang ada di daerah tersebut, yang peran mereka dalam konflik ini adalah sangat berkuasa, sehingga banyak menekan warga-warga yang ada di sana. Latar pada novel ini, yang pertama adalah latar tempat. Novel ini berlatar di daerah di pedesaan Jawa, di
pasar, rumah Marni, dan di sekolah. Dan novel ini menceritakan latar waktu yaitu pada masa Orde Baru, tepatnya pada sekitar tahun 1950-an sampai 1990-an. Sudut pandang yang ada pada novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga, karena kan novel ini lebih mengarah kepada tokoh inti yaitu Marni dan Rahayu, yang dimana juga tidak terlalu mengarah kepada peran aku. Lalu konflik yang ada pada novel ini seperti perbedaan cara berpikir dan keyakinan yang dimiliki oleh Marni dan anaknya Rahayu, di mana Marni adalah seorang wanita yang lebih banyak mendapatkan pelajaran dari pengalaman hidup yang dia lalui, sedangkan Rahayu lebih mengandalkan pendidikan yang dia peroleh serta memiliki pemikiran yang lebih modern dari ibunya Marni. Amanah yang dapat kita peroleh dari sini yang pertama adalah lebih menghargai usaha orang tua. Marni yang seorang pekerja keras memperoleh penghasilan dengan caranya sendiri dan mempertahankan kepercayaannya. Lalu yang kedua adalah menghargai perbedaan antara Marni dan Rahayu memiliki perbedaan keyakinan, tetapi setiap perbedaan dapat kita sikapi dengan baik, lalu menyampaikan kebenaran dengan baik, dengan cara yang baik dan dengan cara yang bertanggung jawab. Lalu yang keempat adalah tidak menggunakan kekuasaan dengan ketidakadilan sehingga tidak menekan masyarakat yang ada, tetapi untuk melindungi masyarakat. Lalu yang menarik dari novel ini adalah cerita dari Marni dan anaknya Rahayu masih sering kita dengarkan di zaman saat ini, di mana perbedaan antara pendapat ibu dan pendapat orang tua dan anak seringkali membuat hubungan mereka menjadi lebih rumit. Akan tetapi kita dapat belajar dari situ agar kita menerima berbagai cara berpikir dan sudut pandang orang lain, dikarenakan pengalaman hidup setiap orang itu berbeda-beda. Demikian penjelasan cerita yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riko Maroko Saibu. Saat ini saya duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 12-1.